Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Juara Sirait, atau disering dipanggil dengan Pak JS. Kita masih belajar tentang Google Docs. Sekarang kita belajar tentang menambahkan bullet dan numbering di Google Docs. Langkah-langkah yang pertama yang kita buatkan adalah membuat file baru, kemudian buat atau kopikan materi yang akan kita buat bullet atau numberingnya. Kemudian kita atur kertasnya menjadi 4, kita atur marginnya atas 3, kanan 2, bawah 2, dan kiri 3. Kemudian kita atur posisi kertasnya menjadi portrait. Kemudian kita tuliskan tugas 4 dan nama. Dalam hal ini nama saya akan saya buatkan nanti. Kemudian masuk ke paling intinya, kita buatkan minimal 10 data dengan menggunakan bullet dan 10 data dengan menggunakan numbering. Kemudian yang terakhir membuat 10 data menggunakan multiple list, atau maksudnya itu dengan cara sekalian itu multiple list, bisa bullet, bisa numbering. Oke Bapak Ibu, kita langsung buka ke Google Drive. Nah Bapak Ibu, saya sudah masuk di Google Drive. Sekarang kita klik tanda tambah, kita klik Google Dokumen, kita buatkan dokumen kosong. Nah, sebelum kita buatkan penggunaan bullet dan numbering, kita buatkan dulu atau kita atur kertasnya. Untuk mengatur kertasnya, kita pilih file, kita pilih penataan halaman. Nah, kita pilih kertasnya A4, sudah A4, kemudian portrait, halamannya sudah putih juga, ini kita atur. Atasnya 3, kemudian bawahnya 2, kemudian kirinya itu kita buatkan 3, dan yang terakhir kanannya itu ada 2. Kalau sudah selesai kita atur penataan halaman, kita klik OK. Nah, jangan lupa untuk supaya ini ada judulnya, kita klik dulu di sini. Kita klik supaya ada judulnya. Saya buatkan saja nama dokumen ini tugas 4, kemudian nama saya di sini, Juara Sirait. Oke, nama dokumennya sudah. Nah, yang sekarang kita mau buat bullet ataupun numbering. Saya sudah siapkan datanya sebelumnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini sudah ada data saya. Ada 10 data nanti untuk bullet, 10 data untuk numbering, dan 10 data saya buatkan untuk multiple list. Yang mau kita bahas yang pertama adalah untuk 10 data untuk bullet. Nah, 10 data untuk bullet saya buatkan di sini ada daftar kecamatan pada daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Kebetulan saya Bapak Ibu dari Tapanuli Utara, jadi kecamatan dari Tapanuli Utara yang saya buatkan untuk bullet, ya. Nah, ini dia ada beberapa, ini lebih dari 10. Untuk membuat bulletnya, kita blok dulu daftar yang data yang mau kita buatkan bulletnya. Nah, udah kita blok. Ini bullet ya Bapak Ibu, bullet. Nah, kita klik misalkan tanda panah yang ini. Di sini ada banyak pilihan bullet yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita nggak pilih salah satunya ya, tapi kita pilih secara umum saja. Misalkan ini kita blok dulu, kita blok, kita tekan aja simbol bulletnya. Nah, ini dia akan muncul. Nah, sudah muncul ya. Jadi ini secara umum. Tapi kalau kita klik tanda panahnya ini, kita pilih salah satu model bullet yang kita inginkan. Nah, dia akan berubah. Nah, ada banyak pilihan ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengaturan menggunakan bullet. Oke, kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini dia sudah berubah. Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu kira-kira untuk memasukkan bullet pada data di dokumen yang kita buatkan. Oke, jadi ini kita mau biar saya hitamkan dulu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, karena kita sudah bahas tadi
apa namanya, untuk 10 data menggunakan bullet. Sekarang kita mau menggunakan numbering. Nah, untuk data numbering saya buatkan di sini daftar nama-nama desa di Kecamatan Pangaribuan. Saya tinggal di Kecamatan Pangaribuan, jadi saya buatkan nama-nama desa di Pangaribuan. Nah, untuk numbering sama seperti bullet tadi, kita blok dulu, Nah, kita blok dulu Bapak Ibu. Jadi numbering itu yang ini Bapak Ibu. Kalau kita klik secara umum, kita klik aja. Nah, ini dia. Seperti ini akan muncul, ada 26 desa ya. Seperti ini akan muncul. Tapi Bapak Ibu, kita bisa buat ada banyak pilihannya. Kita klik tanda panah di samping icon numbering ini. Nah, ini ada banyak pilihannya. Kita mau pilih yang mana? Misalkan kita mau pilih yang ini. Nah, harus seperti ini, dia sudah berubah ya. Atau kita pilih yang ini. Nah, dia akan berubah. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk menggunakan numbering. Oke. Kemudian yang terakhir, kita mau masukkan 10 data menggunakan multiple list. Jadi data untuk multiple list saya sudah buatkan, ini data siswa saya, data murid SMP Negeri 6 Pangaribuan, karena saya mengajar di SMP 6 Pangaribuan. Oke, jadi untuk kita buatkan multiple listnya, kita blok dulu. Ini dia. Jadi ada 5 untuk kelas 8 namanya saya buatkan, ada 5 untuk kelas 7. Jadi kita mau buat langsung ini, kita enterkan dulu ya biar ada pemisahnya. Nah, kita mau buat langsung kedua ini ada bulletnya atau ada numberingnya langsung. Itu artinya, itu maksudnya multiple list Bapak Ibu. Jadi kita blok dulu. Kita mau buat misalkan bulletnya dulu. Langsung kita klik atau kita pilih jenis bullet yang mana, misalkan yang ini. Nah, ini dia langsung berubah Bapak Ibu. Ini dia langsung berubah ya. Oke, atau kita buatkan numbering langsung di sini. Yang ini boleh. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nah, sudah. Sekarang kita misalnya ini saya buatkan untuk angka, atau kita bisa misalnya ini kita buatkan agak masuk ke kanan. Kita blok dulu, kemudian kita klik yang ini. Nah, dia akan masuk Bapak Ibu. Oke, sama halnya dengan yang ini, dia akan masuk juga. Kita buatkan ke kanan. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu cara untuk membuat multiple list. Nah, oke. Jadi ini bisa kita ubah-ubah lagi. Misalnya ini kita buatkan huruf besar. Nah, ini dia. Boleh, terserah Bapak Ibu. Nah, dia sudah berubah. Atau kita buat jenis bulletnya. Nah, ini sudah berubah. Itu dia. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu cara menggunakan multiple list di Google Docs. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih.